Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Apa itu mamon yang tidak jujur? Mengapa kita harus menjalin persahabatan dengan itu? Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Terima kasih atas dukungan saudara untuk program ini. Saudara telah saksikan, pelajari, dan sampaikan. Terima kasih juga atas komentar yang telah diberikan. Bagi saudara yang mendapati program ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini supaya orang lain juga menerima kasih karunia melalui saudara. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ada tayangan yang baru. Bersama dengan saya, Pendeta Yun Duhi, Dr. Ministry, yang akan menjadi narasumber kita. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Pendeta, ada pertanyaan yang telah masuk. Kalau kita lihat, ini masih ada hubungannya dengan pembahasan terakhir kita. Ya. Yaitu tentang bendahara yang tidak jujur. Pertanyaannya begini. Dikatakan, terima kasih Pendeta Yun dan Evangelis Yudi atas kasih karunia-Nya. Pendeta Yun, bolehkah menjelaskan tentang parabel di Lukas 16 ayat 1-13? Khususnya di ayat yang ke-9. Terima kasih. Jadi, sepertinya Saudari Ingrid ini bertanya tentang apa maksud Yesus dengan berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Gimana, Pendeta? Ya. Firman perumpamaan ini, Yesus mengatakan kesimpulannya di ayat 9. Ayat 9 coba baca. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Sebenarnya bisa saja dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang bersih dan jujur. Atau hanya ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Tetapi Yesus tidak berkata demikian. Tapi apa yang Yesus katakan? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, ini maksudnya apa ya? Mamon yang tidak jujur. Tidak jujur ini, bahasa Yunaninya berasal dari kata adikos. Tidak jujur, artinya ilegal, najis, tidak benar, tidak adil. Kalau begitu, apakah maksudnya boleh menipu, mencuri, mengancam, merampas, lalu mengikat persahabatan dengan itu? Nah, tentunya bukan seperti itu ya Pendeta. Ya, jadi kalau begitu, apa yang diajarkan di sini? Terlebih dahulu, coba kita pikirkan tema perumpamaan Yesus ini apa? Temanya, bagaimana kita harus mempersiapkan diri terhadap kerajaan Allah yang sudah mendekat. Nah, orang-orang pada umumnya berpikir apa itu kerajaan Allah? Banyak orang berpikir kerajaan Allah itu tidak akan datang-datang untuk selama-lamanya. Sepertinya, akhir zaman dunia, akhir zaman, saya sudah puluhan tahun dengar itu. Sampai aku tua begini, masih belum datang-datang juga. Bukankah kakek kita, buyut kita, pasti semuanya juga dengar tentang itu? Ya, sudah ribuan tahun terus disebut akhir zaman, tapi semua tetap sama kan? Nah, jadi akhirnya orang-orang semua pada lupa total tentang datangnya kerajaan Allah. Orang-orang makan, minum, main-main dengan fokus pada diri sendiri. Oh, kuasaku, hartaku akan terus bertambah ya. Selamanya hidupku akan enak seperti ini. Nah, tetapi waktu terus mengalir sesuai dengan jadwal yang ditentukan Allah di dalam sejarah penebusan. Orang-orang lupa akan hal ini. Jadi Allah pasti bagaimana? Bendahara yang tidak jujur pikir, semua ketidakbenarannya akan tidak ketahuan. Tapi akhirnya semuanya terbongkar, terdengar oleh Sang Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis pakai istilah ini. Kapak telah ada di akar pohon. Coba kita baca dulu. Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapangnya tinggal diambil dan diayunkan kan. Nah, ini pernyataan Yohanes Pembaptis kepada
orang-orang Farisi dan Saduki di zaman itu. Nah, coba kita balik lagi. Apa itu mamon yang tidak jujur? Apakah di uangnya ada tulisannya tidak jujur begitu? Nah, tentu nggak seperti itu. Ya, di dunia ini orang-orang terus-terusan cari uang tanpa istirahat. Dan orang-orang berpikir, oh uang yang kudapatkan ini, ya ini milikku. Alkitab katakan bahwa orang-orang yang pikir begitu, itu orang apa? Orang bodoh. Karena lewat kasih karunia Allah lah, kita bisa ada seperti kita sekarang ini. Kita seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya milikku. Tidak ada yang benar-benar punya kita sendiri. Hagai, coba baca, Hagai 2 ayat 8. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jika kita percaya pada Allah orang hidup, maka harus punya gagasan apa? Kita haruslah punya gagasan bahwa diri kita bukanlah tuan atas materi, atas harta, melainkan hanya pengurus saja. Matius 6 ayat 21, coba buka. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian Lukas 12 ayat 21 juga. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, maka kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Ya, itu karena orang-orang bukannya menjadi pengurus harta atau mamon, tetapi malah menjadi apa? Budak dari harta. Nah, nyatanya begitu. Ya. Bahkan tubuh kita sendiri pun sebenarnya bukanlah milik diri kita, tetapi milik Allah. Nah, jadi sosok yang dapat mengambil nyawa kita pun juga adalah Allah. Nah, jadi materi atau harta itu hanyalah alat, hanya alat saja. Namun seringkali orang-orang malah menjadi budak materi. Ketika menjadi budak materi harta, maka harta itulah mamon yang tidak jujur. Nah, mamon yang tidak jujur, terjemahan lainnya harta sekuler. Kemudian, kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Karena orang-orang hidup dengan salah paham. Orang-orang pikir itu adalah miliknya sendiri. Harta, waktu, kesehatan, pengetahuan, atau segala hal yang kita miliki bukanlah milik kita sebenarnya. Coba buka Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita tidak layak untuk menerima semua itu, tetapi Allah tetap percayakan itu semua kepada kita. Amin. Amin. Masalahnya, kita memakainya seolah-olah itu milik diri kita sendiri. Makanya itu menjadi mamon yang tidak jujur. Nah, Yesus berkata, siapakah ibuku dan saudara-saudaraku? Bukan orang tua dan saudara jasmani, tetapi orang-orang yang mendengar firman-lah saudaraku, ya. Yesus tidak sedang omong kosong, tetapi basa-basi atau basa-basi. Yesus tidak sedang omong kosong atau basa-basi, ya, tetapi Yesus benar-benar hidup seperti itu. Nah, tentang materi pun sama. Yesus memiliki sudut pandang tentang materi yang berdasarkan pada firman. Seperti Matius pasal 4 ayat 4. Ya. Intinya begini, meskipun itu materi yang sama, tetapi bisa jadi berbeda sesuai dengan sudut pandang kita. Itu bisa menjadi mamon yang tidak jujur atau mamon yang benar. Ketika kita percaya pada Allah yang orang hidup, kita akan memiliki sudut pandang yang benar tentang harta, gagasan sebagai pengurus atau bendahara. Nah, setelah kejatuhan Adam, Allah berkata, karena engkau adalah debu tanah, engkau akan kembali ke debu tanah. Ya kan? Sesuai pernyataan ini, manusia akan kembali ke debu tanah. Nah, kita manusia datang dengan tangan kosong ke dunia ini, dan pergi pun akan dengan tangan kosong.
Jadi kita harus tahu bahwa hidup manusia itu tidaklah bergantung pada kekayaannya. Tadi pendeta sudah jelaskan bahwa Mamon yang tidak jujur berbicara tentang harta yang memperbudak manusia. Dan ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka akan memiliki harta itu selamanya. Nah, pendeta, lebih lanjut lagi tentang Mamon yang tidak jujur ini, Yesus berkata bahwa ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur ini. Nah, siapa yang dimaksud dengan sahabat di sini, pendeta? Ada satu sahabat yang akan menuntun kita ke tempat kediaman yang kekal. Siapakah dia? Siapa itu? Yesus. Amin. Yesus. Amin. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Ya. Jadi maksudnya dengan materi yang fana, yang ujung-ujungnya akan hilang lenyap, kita disuruh apain? Melakukan pekerjaan yang baik. Cuman kalau kita berikan hartanya dengan tidak ikhlas, dengan terpaksa, itu menjadi hal yang bodoh. Ketika kita berikannya dengan ikhlas, dengan inisiatif, barulah itu menjadi pekerjaan yang baik. Meskipun hanya sedikit yang bisa kita berikan. Nah, jadi Yesus sedang berkata seperti ini, "Hei, kalian yang telah melupakan Allah, harta kalian semua adalah mamon yang tidak jujur. Kamu lupa gereja kan? Gara-gara uang. Kamu sibuk ini itu karena uang dan lupa firman kan? Ayo, dengan uang itu ikatlah persahabatan. Jalinlah persahabatan denganku." Jadi maksudnya jangan menaruh harapan hanya pada harta yang tidak pasti. Coba baca 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kita disuruh untuk menjalin persahabatan dengan Yesus yang adalah sahabat yang sejati, dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dan akhirnya itu akan membawa kita ke kediaman yang kekal. Pendeta, kalau kita lihat konteks perumpamaan yang sedang dibahas ini kan mengenai bendahara yang tidak jujur. Nah, apa yang ia lakukan setelah dia mendengar keputusan tentang pemecatan dia? Ya, apakah ia memohon, tolong ampuni aku sekali ini saja. Kedepannya aku tidak akan lakukan lagi. Ya, dia nggak memohon begitu ya? Ya, ia tidak mohon ampun seperti itu kan? Ia tidak cari alasan, tidak memohon-mohon. Di hadapan Sang Tuhan, ia mengakui kesalahan dirinya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia sadar tentang apa yang akan segera menimpanya. Lalu ia mempersiapkan masa depannya. Nah, orang-orang yang hutangnya dihapus pun, ya pasti mereka bersyukur saja kan? Ya. Alkitab katakan bahwa Allah menghapus dosa kita secara total. Tuhan Allah membuang dosa kita jauh-jauh, seperti jauhnya timur dari barat. Dikatakan juga bahwa dosa kita dilemparkan ke punggungnya, sehingga tidak ia lihat lagi. Semua manusia ujung-ujungnya akan berdiri di hadapan takhta putih Allah. Nah, saat itu semua dosa, penipuan, pencurian, dan lain-lain, semuanya akan tampak. Maka sebelum semua itu tampak, kita harus apa? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, mamon yang tidak jujur, memperlihatkan pada kita jalan untuk hidup. Cobalah duduk dan tulis di surat ini. Kamu berapa hutangnya? 100 tempayan. Oke, tulislah 50. Nah, ketika kita disuruh untuk duduk dan membuat surat yang baru di bumi ini, ya kita tinggal membuatnya. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, ini berbicara tentang kita yang menerima pengampunan dosa. Saya harap kita semua bisa bersyukur atas kasih khusus penebusan yang menyuruh kita untuk segera duduk dan membuat surat yang baru. Nah, coba terakhir, coba baca Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Satu lagi, Yakobus 5 ayat 20.
Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Orang-orang berkata, oh aku kaya, oh aku miskin, aku sehat, aku sukses, atau aku gagal. Tapi ini semua hanyalah proses yang sia-sia saja. Cobalah saudara renungkan masa lalu saudara. Kita hidup dengan terlalu banyak memakai hati kita untuk apa? Untuk dunia yang akan berlalu begitu saja. Dan bukankah kita terlalu meremehkan hal-hal yang pasti akan datang? Jika kehidupan kita terus begitu ke depannya pun, maka kita adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena saat ini pun akhir itu sedang datang terus. Akhir zaman sedang datang. Kita sedang hidup dalam kurun waktu yang mana akhirnya itu sudah ditentukan. Nah, di balik akhir itu ada hakim yang benar sedang berdiri. Suatu kuasa dunia, sawah dan ladang yang diwarisi oleh nenek moyang kita, miliaran atau triliun harta. Meskipun kita memiliki hal-hal seperti itu pun, kita tidak bisa memilikinya untuk selama-lamanya. Kita haruslah memiliki sudut pandang kepemilikan yang benar dan menjadi pengurus-pengurus yang baik atas materi. Nah, inilah pengajaran yang diberikan oleh Lukas 16 ayat 9 ini. Dibandingkan kaya secara materi, semoga kita semua menjadi orang-orang kaya akan kebenaran yang bisa dimiliki untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasannya. Ikatlah persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur. Kita telah mendapatkan jawabannya hari ini. Kiranya kita semua menjadi pengurus yang baik, ya seperti yang Pendeta Yun tadi sampaikan. Saudara, bila saudara mendapatkan suatu kasih karunia lewat tayangan hari ini, atau saudara mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya pada kesempatan berikutnya. Sampai kita bertemu kembali dalam program Tanya Jawab Alkitab selanjutnya di channel GPBS Jakarta. Tuhan memberkati saudara dan Shalom. Shalom.